Kalau lo kemudian termasuk yang kena PHK, mesti gimana dong? Iya, cari kerjaan lagi paling begitu. Iya, tapi kan ada prosesnya. Nah ini yang sering dilupakan. Coach kasih solusi. Coach Rene. Ini sambil nyatet ya, Der. Sibuk banget kayaknya nih Coach nih. Ini kan kayaknya pembahasannya pelik. Lihat guys, di berita nih guys. Ini lagi rame diperbincangkan nih ya. Alasan kenapa startup yang fenomenal tutup guys. Coba kita bedah bareng-bareng. 5 sektor startup di Indonesia untung saat pandemi, kini ramai PHK. Dan angkanya katanya udah sampai ribuan ya, Der? Ribuan pegawai? Ribuan pegawai di Indonesia, puluhan ribu kalau global. Bahkan di Amerika Serikat kalau nggak salah udah mendekati 20.000. Waduh. Jadi startup-startupnya bukan cuma di Indonesia. Kalau di Indonesia, ini dari kata data ya, bukan kata Rene, bukan kata Derry. TaniHub, Zenius, Link Aja, Pahamify, JDID, MPL. Selain itu juga ada Brambang, ini Agritech ya, TaniHub, Brambang nih Agritech, Zenius itu EduTech. Zenius yang mana nih? Pahamify. Yang Zeniusnya bukan Genius kan? Bukan, Zenius. Zenius tuh EduTech ya? EduTech. Online course gitu atau kayak model kayak gitu, kayak ruang guru lah. Oke. Terus ada Pahamify itu juga sama. Pahamify apa sih? Pahamify sama, EduTech juga. Oh, dirasa-rasa mungkin ini pas lagi pandemi kan butuh edukasi di rumah nih. Iya, sekolah kan sekarang udah mulai masuk sekolah kan. Oh. Pasti salah satu yang kemudian di-cut lagi ya, bisa jadi deal-deal yang sebelumnya untuk membantu student saat harus di rumah, sekarang kan student udah balik ke sekolah. Jadi nggak dibutuhkan lagi. Ruang guru gimana nasibnya? Aman tuh? Gua nggak tahu, gua nggak paham. Ada Link Aja itu fintech ya, pasti tahu. Ada ini juga kalau nggak salah ada porsi BUMN juga di dalam situ. Link Aja kalau nggak salah. Siapa? Mandiri Group kalau nggak salah. Oke. Harus dicek sih. Link Aja tuh punya ini ya pemerintah ya? Baru tahu. BUMN ya? Negara. Oke. Jadi ID yang mengaku dijamin ORI, ternyata Anda tidak bisa menjamin pegawai Anda ya. Meskipun Anda dijamin ORI. Ini lagi-lagi kata data bukan kata kita, karena di Coach Kasih Solusi kita bedah. Kenapa nih? Fenomenal startup tuh lagi kencang banget karena ini menyangkut, mungkin bisa dibilang ikhtiar dalam mempertahankan nyawa kasih solusi. Iya. Ya, ini startup juga nih. Oke. Ya kebetulan memang kami ada media, ada technya juga, aplikasi, dan umurnya masih bayi, belum nyampe setahun. Nah ini justru saya mau belajar ya teman-teman ya, sama Coach Rene. Coach, coba deh, maksudnya gue kayak gini-gini ngilu mereka aja kok kayaknya dirasa-rasa kayaknya nggak mungkin hancur nih ya, walaupun semua pasti karena Allah gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin perihal duniawinya, kok jatuh juga. Apa jangan-jangan Coach Rene ini pakai baju merah ini adalah memperingati jadi ID lagi berduka? Ya Allah. Jadi ID kan merah. Iya. Mengurainya dari mana ya, Der? Nomor 1, tanggung jawab memilih bekerja di mana itu juga jadi pertimbangan ya. Untuk bekerja dengan startup membawa konsekuensi, memang risikonya lebih besar. Iya. Ya, apalagi postur dari startupnya itu sendiri apakah sudah dipahami sebelum kita bergabung. Nah, oke. Ini kita bahasnya kalau mau untuk dari kitanya sebelum bergabung persiapannya apa aja. Boleh. Itu nomor 2 tuh. Justru nomor 1-nya, gimana caranya nih para bos-bos ini kok bisa-bisanya mereka kan melakukan proyeksi selama financial projection 5 tahun ke depan. Iya. Ya dia bisa baca bukunya dia dong secara forecasting. Kok begini? Apakah terlalu bakar-bakar duit? Jarang sih, Der, yang punya asumsi perkembangan 5 tahun ke depan. Dan kalaupun ada, lebih jarang lagi yang perkembangan itu sesuai dengan yang direncanakan. Bagaimana dunia itu bergerak sekarang, ya, kita memasuki resesi ya. Bahkan ya, paham kalau secara ekonomi resesi itu artinya uang tambah sulit gitu. Bahwa apa yang sudah terjadi selama ini, uang relatif mudah mendapatkan investor, ini konsekuensi langsung gue bahas ya, itu nggak seperti itu. Bahkan yang terkoreksi juga di pasar saham kan, perusahaan-perusahaan terbuka itu diminati pada saat ekonomi lagi baik. Pada saat ekonomi kemudian menjadi lebih sulit, orang memilih sektor-sektor, memilih untuk menempatkan uangnya pada instrumen yang nggak terlalu berisiko, yang real aja gitu.
yang nggak terlalu beresiko ya dengan berat hati gue harus katakan ya taruh aja biar dia berkembang di bank gitu kan. Meskipun ribawi. Iya pasti. Ya kan, dan orang melihat itu tidak lebih beresiko gitu dibandingkan kalau naruh uang yang siklusnya naik turunnya besar sekali gitu. Jadi ini penting untuk dipahami bahwa kemudian akhirnya duit yang sama yang tadinya dialokasikan buat startup jadi lebih sedikit. Ya kan? Dan efeknya apa? Efeknya dari bisnis startupnya itu sendiri, apakah dia sudah punya bisnis model yang proven, sudah menghasilkan sesuatu gitu. Ya, apakah bisnis modelnya sudah terbukti nih, udah terjadi, dan kalau sudah terjadi apakah akan terjadi terus? Itu kan punya efek ya. Biasanya nafas startup tuh antara 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi kalau melihat kondisi jadi seperti ini, ya, untuk bisa menarik dana dari investor berkurang, ya kan peluang itu menjadi bertambah kecil. Apalagi kalau belum punya bisnis model yang proven, itu celaka ya. Itu celaka. Efeknya apa? Buat yang sudah punya bisnis model yang proven, dia harus memperpanjang hidupnya dari 6 bulan jadi 12 bulan. Atau bahkan 24 bulan. Dan caranya gimana? Tadi pekan lalu kalau nggak salah kita sempat bahas ya. Yang lazim dilakukan adalah efisiensi jumlah headcount ya. Bener nggak sih lo butuh sebanyak itu orang? Kalau ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh 1 orang aja, kenapa harus 3 orang? 2 orang yang lain berarti dikeluarin. Nah ini menarik dong Coach. Apakah mereka nggak punya ilmunya dalam artian HR management misalkan? Maksudnya mentang-mentang ada funding, ada investornya, ada venture capitalnya, lalu dia kayak jor-joran gitu loh. Maksudnya kan tadi kan gini, bukan maksudnya mengkomparasi ya Coach ya. Maksudnya kalau saya sih pasti dukung Coach Rene Suhardono. Masya Allah. Sampai titik darah penghabisan. Tapi maksudnya gini, di sana kan juga artinya ada juga dong Coach Rene yang lain. Iya. Kebayang ya Coach ya, yang menjadi advisory, yang menjadi bahkan bagian darinya gitu. Maksudnya masa dia nong itu sih gini untuk ngebaca. Kalau buat kita yang punya pekerjaan, keputusan untuk bekerja atau tidak bekerja di tempat itu tuh keputusan besar. Dengan sangat menyesal gue harus katakan untuk banyak organisasi ini keputusan logis aja. Jadi keputusan yang harus dijalankan apabila memang kita harus melakukan penghematan. Sedikit sekali perusahaan yang melihat employmentship, siapa yang gue harus pekerjakan itu critical. Sedikit sekali. Jadi memang pilihan untuk memberhentikan orang demi efisiensi itu pilihan logis aja, pilihan natural aja. Gitu. Kalau tadinya memang gue berpikir untuk ekspansi bisnis, dan sekarang ekspansi kayaknya kita pikir ulang lagi ya, karena yang lebih penting survive. Nah itu ya. Kenapa nggak awalnya berpikir seperti itu? Nggak bisa. Dulu kan pada saat misalnya gue kasih contoh kayak kawan-kawan yang tadi memberhentikan orang. Mungkin kan pemikiran, siapa sih yang bisa tahu kita akan pandemi? Siapa sih yang bisa menebak bahwa pandemi itu akan selesai? Sekarang kita udah memasuki era, mungkin kalau para dokter bilang, para ahli epidemiolog bilang kita udah masuk endemi. Punya konsekuensi apa terhadap bisnis? Dari tadinya bisnis lo naik, ya kan? Kenapa? Karena anak-anak sekolah pada belajar dari rumah. Sekarang kan tentunya pada kembali ke sekolah. Jadi kebutuhan untuk layanan lo lebih sedikit. Contoh lain yang paling, ya nggak mengatakan buruk, yang paling berjaya itu rumah sakit pada saat pandemi. Ya. Nasabah mereka cuma satu, namanya pemerintah Republik Indonesia. Kliennya, betul kan? Karena semua yang COVID kena langsung dibayarin oleh BPJS Kesehatan gitu. Sekarang kan udah nggak ada. Tapi apa lo perlu mendoakan untuk terjadi pandemi berikut? Kan enggak kan? Naudzubillah. Jadi memang ada hal-hal yang lo bisa prediksi, ada yang sama sekali nggak bisa, dan ini bentuknya mungkin mungkin di kawan-kawan itu udah terbentuk tim nih, pernah kejadian ya dari mereka membentuk tim untuk ekspansi karena merasa memang ke depannya kita butuh ekspansi. Bulan depannya kabar ada pandemi datang. Boom. Jadi orang-orang yang tadinya di-hire untuk ekspansi selesai. Jadi baru sebulan 2 bulan. Pernah dengar CNN Plus kan? Itu layanan yang sekitar 1,5 bulan, 2 bulan terus tutup. Ya Allah, itu cepat banget umurnya. Itu banyak sekali orang-orang yang dipekerjakan untuk ekspansinya. Kemudian dilihat, oh ini nggak make sense. Ya udah selesaikan, selesai. Menarik. Kalau mau Coach Rene, kita bahas satu persatu tadi. Coach Afwan, sebelum masuk ke slide, waduh ini slide-nya kalau udah ngomongin slide Coach Rene emang ngeri mah. Gue memang harus kalau bicara soal PHK. Lo mau ngomongin ini. Kan ada JDID di situ. JDID kan kalau dilihat dari keukur pandemi kan memang oke lah, yang edutech karena memang udah pada balik ke sekolah ya udah fine. Sepakat. Tapi kan ada JDID ya, yang memang salah satunya
e-commerce atau mungkin dia marketplace. Kan sekarang habitnya memang udah marketplace banget dan semua serba online. Kenapa dia juga tumbang? Gue nggak paham spesifiknya jadi ID kenapa, tapi bisa jadi ada 3 faktor sih. Nomor 1 confidence. Confidence kan bisa berubah. Hari ini lo ngerasa, hari ini gue bakal bisa jalan 5 kilo. Ya, terus setelah lo coba jalan 2 kilo, kayak gue nggak bisa deh jalan 5 kilo. Ini hari yang sama, tentang diri lo sendiri, keyakinan lo bisa berubah, bener nggak, Der? Iya sih. Ya, kepada bisnis juga sama. Itu sangat mempengaruhi bagaimana organisasi itu digerakkan. Apakah organisasi ini optimistik terhadap masa depan atau pesimistik? Contoh yang menarik ini yang disebut di sini MPL, tadi lo nanya kan, ya, MPL itu apa sih? Perusahaan gamers. Ya kan, ini dari India. Dan mereka memutuskan untuk sepenuhnya hengkang dari market Indonesia. Kan sangat layak lo nanya, lah kalau gitu dulu kenapa lo masuk Indonesia? Iya benar juga. Tapi pada saat lo masuk Indonesia, lo lihat hal-hal yang lo jadikan asumsi dasar nggak terjadi. Daripada gue loss lebih banyak, gue cut di sini. Iya. Paham ya? Jadi keputusan untuk apakah gue mau ekspansi atau apakah gue harus survive, itu sangat dipengaruhi oleh resesi, oleh kemudian tiba-tiba Pak Putin memutuskan untuk nyerang Ukraine sehingga yang namanya bahan pangan itu nggak naik. Iya. Kalau lu di Jerman, ini gue dapat kabar ya, per barel atau per liter bensin dari 18.000 sekarang udah mendekati 80.000. Yang bener, serius? Berapa ratus% tuh? Iya, goks. Ya, hampir 300-400%. Dan kalau nggak hati-hati ini juga terjadi efek kepada e-commerce apa? Iya, secara kasat mata aja, secara kita bicara logis aja, Der. Orang beli knick-knack gitu ya. Knick-knack itu apa ya? Hal-hal yang nggak lo butuhkan gitu. Yang lucu-lucu, aduh cute banget, emes gitu kan ya. Kan banyak ya. Banyak. Untuk itu, kalau perempuan mungkin coba-coba deh yang namanya kosmetik baru gitu. Menurut lo dengan kondisi bahan makan semakin meningkat, orang jadi lebih berani spend buat hal yang nggak penting atau lebih khawatir? Jadi bagaimana mereka spend di e-commerce pun terkoreksi. Karena orang jadi nggak lebih willing untuk beli banyak, lebih hati-hati. Lebih baik gue beli untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Apakah kemudian makanan atau yang kebutuhan primer lah. Kan? Jangan-jangan mungkin ini strateginya mereka untuk exit lalu IPO. Nggak tahu juga. Kan ada biasanya begitu kalau startup fenomenalnya kan. Bisa. Iya dong. Bisa jadi. Strateginya mereka untuk exit, cabut, biar ini menjadi lempar ke bursa, akhirnya sahamnya dimiliki oleh masyarakat, dapat BUMN. Gue nggak mau kesana, Ader. Lu tuh. Saya kan suka mancing-mancing ke jurang. Kok tinggal benerin aja. Jangan diomongin. Ya, keputusan itu memang pada saatnya nanti akan dibuat terang benderang. Itu triliunan loh kalau di exit. Iya. Oke, gimana? Oke, tapi yang paling penting tuh gini ya. Kalau bicara soal PHK, yang kita harus obrolin lebih dulu ya, sebelum nanti kalau lo ternyata lo yang di PHK gitu ya, amit-amit ya. Waduh. Ya, berat tuh. Lo mesti gimana gitu. Tapi sebelumnya staff PHK saya ya. Iya. Wah, tapi bisa. Apa? Apple ya, kasusnya Apple ya. Steve Jobs merekrut Sekali, ya kan, dan kemudian Sekali yang memecat Steve Jobs. Jadi dia merekrut bosnya, terus bosnya mecat dia. Asik ya. Keren. John Scully namanya. John Scully. Dia tadinya CEO Pepsi. Terus di hire jadi CEO Apple. Terus nggak cocok sama Steve Jobs, akhirnya dia meyakinkan shareholders, investornya Apple untuk mecat Steve Jobs. Ini episode menarik. Wow, ini kasusnya beda tapi ya, sama Roy Kroc sama McD beda nggak ya? Sama nggak ya? 11-12, tapi kalau ini kan kepemilikan brand ya. Iya sih. Jadi si Ray Kroc dapat idenya, dapat pemikirannya, terus diaplikasikan dan akhirnya dia yang mempunyai. Iya, si Ray Kroc kan menang kan? Dia yang menang. Dia yang menang tuh. Ada filmnya tuh, menarik Founders. The Founders. Yes. Tapi sebelum masuk ke sana, kritikal banget kita untuk ngomongin productivity dan penting banget buat kita mengakui bahwa produktivitas kita buruk. Wow. Sebagai orang Indonesia itu termasuk yang paling buruk di dunia. Tingkat produktivitas kita. Iya. Manusianya nih. Iya, kalau bicara produktivitas itu kan gimana sih perbandingan antara input dan output. Ini gue kasih lihat ya negara-negara yang labor productivity itu paling tinggi.
Ya ada Irlandia, Norwegia, ada Jerman, Indonesia bahkan nggak masuk di sini. Ini apa nih? Oke. Ya, ini produktivitas ya. Ini data terakhir yang gue dapat tahun 2016. Lo lihat ya, produktivitas berbandingkan jam kerja. Artinya apa? Membayangkannya itu gimana? Dari waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan output yang dinilai dalam mata uang, itu proporsinya seperti apa? Lihat nggak Indonesia tuh ada di sini nih. Lihat nggak ini merah. Yang merahnya apa hijaunya? Ini nih yang merah nih. Oke. Ya kan? Bedanya apa sih coach? Ini bacanya gimana sih, merah sama kuning apa? Itu biasanya negara-negara di kalau kuning tuh Eropa. Lihat ya, kalau merah tuh Asia. Lah itu Israel emang Asia? Mana? Israel itu ya, tengah. Israel kan ada di Asia. Israel tuh di mana sih? Asia lah, bro. Asia Barat deh. Asia kan dia dekat Lebanon, dekat segala macam. Iya, itu maksudnya Asia Barat ya? Iya, Mediterranean di situ. Oh, Asia ya? Udah Asia. Mohon maaf saya geografinya. Oh enggak, soalnya saya pikir tadinya kan nggak ada Israel. Iya betul, emang tidak sepatutnya juga. Ya, kita Kocerannya itu kalau diumpan punchline-nya luar biasa emang ya. Tapi lo lihat ya Dar ya. Kita itu tidak banyak menghabiskan waktu di pekerjaan. Jadi kita termasuk yang paling banyak komplain. Oh, ngerti. Kalau ternyata lo harus spend lebih banyak waktu tuh, kita termasuk tenaga kerja kita tuh yang aduh ngapain lagi sih kerja gitu ya. Kita tuh masuk Paham di situ ya? Masuk di situ tuh. Iya, kenapa? Karena ini kan jam kerja nih. Lihat annual working hours per worker. Per apa? Oke. Ya, jadi 2000 orang Indonesia tuh spend sekitar 2.100 gitu. Bandingkan dengan negara-negara lain, mereka bekerja lebih panjang waktunya. Wow. Tapi kalau dibandingkan dengan outputnya kita kecil ya. Kita ada di angka ya antara 5 sampai $10. Wow. Ya. Jadi lo ngebayang nggak? Ini potret orang Indonesia sih yang menurut gue perlu dipahami. Ya butuh dipahami bahwa kita nomor satu kalau kita mau bicara soal PHK, pahami dulu produktivitas kita berapa, dan pada saat kita memahami produktivitas kita rendah, ya tentu saja kita tergantikan dengan sangat mudah. Iya benar, tapi kita masih lebih happy dibanding Kamboja, Bangladesh. Iya ya. Parah sih itu. Iya, tapi bisa pengaruh juga mata uangnya kan kalau dibandingkan US dollar gitu. Oh iya. Dan ini Indonesia ya dari labor productivity growth dari 2001 ke 2019 nih lo perhatikan nih. Oke. Ya. Ini khusus Indonesia ya? Ini hanya labor productivity di Indonesia. Jadi kita naik turun nih. Termasuk naik turun dan tidak konsisten. 2013 bagus tuh coach. 2013 lumayan, terus tiba-tiba drop nih, mesti dipahami kenapa. Mungkin karena ketiadaan data, atau mungkin karena ada sektor-sektor baru yang kemudian membuat hitungannya jadi nggak balance. Ya. Tapi kelihatan banget bahwa produktivitas kita tuh nggak stabil. Iya. Ya. Oke. Dan kawan-kawan pahami ya, kalau the physics of productivity itu kenapa kita termasuk rendah produktivitasnya? Karena kita sangat jarang memulai sesuatu secara konsisten dan meneruskan. Jadi kerap kita baru udah mulai jalan terus berhenti, coba yang lain. Oh iya. Baru mulai jalan terus berhenti, coba yang lain lagi. Dan ini habitnya pegawai apa habitnya perusahaannya nih? Dua-duanya. Wow, menarik. Ya makanya gue bolak-balik kalau buat ke startup founders, gue ngomongnya fokus on just one business. Ya, fokus di satu aja dulu sampai itu benar-benar menggelinding, dan sedemikian rupa menggelindingnya udah nggak menggunakan lo lagi untuk ngelindingin. Tim yang udah bisa menggelindingkan itu, baru lo bisa berpikir untuk menggelindingkan bola yang lain. Dan itu dilakukan oleh para founders di Amerika sekalipun. Yes. Oke. Fokus, razor fokus istilahnya kepada satu yang proven, terus diperdalam lagi. Walaupun yang lain tuh menggoda banget, lo fokus dulu yang satu itu. Pada saat itu sudah menggelinding, itu memunculkan momentum. Nah, indikatornya apa ketika memang itu gelinding tapi ternyata nggak efek bola salju banget? Kapan kita harus nomor tinggalin? Nomor 1 menggelinding aja dulu. Ya, menggelinding karena untuk bisa jadi bola salju atau enggak tergantung respon pasar, dan untuk itu butuh diteliti. Tapi yang lebih penting untuk diperoleh di sini adalah apakah tim kemudian bisa menggelindingkan tanpa lo. Wow. Itu ukurannya. Ya, pada saat tim masih sangat mempunyai ketergantungan yang besar sama kita, terus kita nggak ada, timnya nggak menggelindingkan, itu PR besar. Yeah. Karena artinya untuk bisa terus menggelinding itu butuh digelindingkan. Iya, benar. Gitu. Nah, ini makanya ya pahami itu ya, bahwa objects in motion tend to stay in motion, terus aja ya. Fokus kepada satu hal buat tenaga kerja, buat individu. Kalau lo sedang fokus satu hal, jadi sangat baik di situ dulu.
Jangan pindah-pindah dulu. Jangan alih fokus dulu. Jangan kemudian karena lu lagi mengerjakan ini terus ada tawaran 20% lebih tinggi di startup atau 50% akhirnya lu pindah. Terus pada saat startupnya tutup lu bingung. Nah, ini kalau kondisi startup, kalau kondisinya misalnya perusahaannya memang sudah sustain gitu. Kalau perusahaannya sustain terutama kayak sekarang, pahami dulu, lu tinggal di situ bukan sekedar untuk mendapatkan mata pencarian. PR yang paling penting buat lu adalah untuk bisa menggapai keahlian. Supaya lu jadi piawai, lu bisa dilihat sebagai orang yang bisa diandalkan. Oke. Gitu. Oke. Itu critical banget dan sustainability ya, itu ada di 2 titik ini nih. Langsung ada lagi materinya. Menarik ya. Guys, padahal gue tadi coba untuk mewakilkan audiens gitu ya. Karena pasti akan kaitannya sama sustain apa enggak lu perusahaannya lu pilih untuk pindah ke sana. Ada lo materinya. Iya. Dahsyat. Menarik ya. Jadi antara effort dengan keberlangsungan. Upaya ikhtiar dengan keberlangsungan. Kalau di zona A ya, artinya apa? Lu sustain tapi lu males-malesan jadinya. Paham ya? Oke. Lo gue udah bisa. Kenapa? Iya. Udah ngerti lah. Ini tahu, itu ngerti, itu tahu. Tutup mata aja gue udah bisa. Tuh A. Oke. Ya. Kalau B, itu effort lu gede banget tapi lu kagak bisa-bisa. Nah, lu butuh di tengah. Oh, celaka juga ketika condong ke A banget atau ke B banget? A atau B itu celaka. Oh, oke. Jadi, kalau lu sekarang ada di pekerjaan yang membuat lu merasa males-malesan, miliki challenge baru tentang that particular field. Di field itu lu cari tantangan baru. Kan gini, Dery itu sangat mengerti soal branding, sangat mengerti soal media. Tapi apakah Dery sudah mengerti semuanya tentang branding dan media? Belum. Ya enggak lah. Untuk lebih dalam maksudnya? Enggak akan bisa kita ada di posisi di mana kita bisa mengatakan gue ngerti semua. Siapa lu gitu kan? Ya kan pada saat kita ada di posisi gue ngerti semua, lu udah ada di titik males. Iya benar. Makanya tadi gue bilang belum, coach. Enggak akan pernah kita ada di situ. Oh, even belum. Tidak akan pernah kita ada di situ kecuali lo kemudian menjadi malas. Oh, oke. Bahkan guru-guru terbaik pun dia merasa saat dia mendengarkan hal yang paling basic tentang bidang dia belajar hal baru. Oh, oke, menarik. Paham nggak? Ya. Justru bahayanya, jadi itu bukan penguasaan lo, tapi perilaku lo. Ini gue ulangi ya. Iya. Itu bukan penguasaan ilmu lo, karena pada saat lo udah ngerti semuanya, bisa jadi yang muncul tuh kesombongan bahwa lo merasa udah tahu. Padahal kalau lo explore tentang ilmu itu lo belum tahu banyak. Gue mencontohkan lo yang kalau sekarang orang menjadi acuan kalau bicara soal branding, bicara soal media, betul nggak? Tapi pertanyaannya, bener nggak sih Dery merasa udah tahu semua? Enggak ternyata. Dan ini perilaku yang baik. Jadi malas itu bukan karena lo udah tahu, tapi karena lo sok tahu. Clear ya? Jadi bagus narasinya. Itu yang mesti dipahami. Dan satu lagi, saat lo burn out, pahami kenapa burnout. Karena jangan-jangan lo emang panggilan lo gak di situ. Atau lo punya relationship yang buruk dengan orang di sekitar lo. Itu yang bikin burnout. Terus apa yang harus dilakukan ketika burnout? Wah, nomor 1 pahami dulu kenapa lo burnout. Ya, jangan-jangan lo burnout karena lo emang gak demen ngerjain itu. Sebut satu hal yang lo paling gak demen, Der. Aduh, kalau tembak itu saya suka blank nih. Ntar tiba-tiba ada aja. Iya kan? Gue tuh paling gak suka ya berkebun. Iya. Kenapa? Nggak suka aja berkebun gitu, maksudnya kayak nanem. Oh, oke. Sementara temen gue tuh kalau udah berkebun tuh di bawah matahari. Makanya dia ikut waktu itu gerakan namanya Indonesia Berkebun gitu ya. Nah, sekarang kalau gue kemudian dapat pekerjaan yang mengharuskan gue berkebun, menurut lo, gue cepet atau lamban burnout? Cepet banget. Iya. Gue suka apa, Der? Masak. Oke. Ya. Jadi kalau lu suruh gue masak, gue demen. Nah, dibalik deh, gue kayaknya nggak masak deh. Nah, males banget. Kemudian lu disuruh masak, kerjaan lu tuh itu. Burn out nggak? Iyalah. Bukan masalah pekerjaannya, tapi masalah pilihan lo kepada pekerjaan itu, paham ya? Nah, ini ada hubungan sama passion nggak? Ya pasti kan, waktu itu kita udah ngomong passion terletak pada segala aktivitas yang membuat diri merasa berdaya. Silahkan ya, nanti tautannya bisa diarahkan ke obrolan yang beberapa pekan yang lalu. Gitu. Jadi ini bukan masalah suka-sukaan, tapi panggilan lo ada di situ nggak? Ada kebutuhan untuk jadi lebih baik nggak? Nah, produktivitas ini penting banget produktivitas ini penting untuk diangkat dengan memahami konsep-konsep ini. Karena kalau enggak, selamanya lo akan merasa terombang-ambing, selamanya lo akan merasa males atau burnout atau kurang.
gitu. Karena kalau kita bicara produktivitas itu kita bicara nomor 1 output, kedua kita bicara outcome, ketiga kita bicara impact. Oh, impact bukan threshold. Impact. Oke. Dampaknya kepada yang lain tuh gimana? Oke. Ya, paham ya? Oke, ini menarik nih, menarik. Gitu. Nah, ini yang perlu dimengerti ya. Ini ada ininya nih, ada coba ilustrasinya nih kalau boleh dong di play ya misalnya. Ya. Kan kayak zaman dulu ya, kalau bicara soal output, Bapak saya bisa menulis zaman dulu tidak ada mesin cetak gitu ya. Saya bisa menulis 2 buku dalam waktu setengah tahun. Jadi tiap 3 bulan 1. Terus kemudian lo bisa 3 buku dalam setengah tahun. Peningkatan output kan? Tapi kemudian Gutenberg itu menemukan apa? Menemukan mesin cetak. Jadi udah nggak dibutuhkan lagi. Sian tuh. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, lo tuh lagi memunculkan output apa outcome? Kalau yang tadi tuh output, lo kerja berapa jam tuh output. Tapi ngapain lo di dalam jam kerja lo itu outcome. Paham ya? Lebih dahsyat lagi impact. Yang ini kemarin kita sempat bahas di pekan sebelumnya tentang kalau lo mau asik, ya, lo mau terus berkembang, bahkan dipertimbangkan untuk PHK aja enggak. Gitu. Bahkan bos lu bilang mendingan gue yang di PHK daripada anak buah gue gitu. Itu kenapa di level itu dahsyat banget tuh? Iya, kenapa? Karena kalau dengan anak buah gue nggak ada, hidup gue susah. Dan gue mendingan cari pekerjaan lain dan gue ajak anak buah gue itu. Ada loh beberapa seperti itu. Kenapa? Karena anak buah dia sudah sedemikian rupa tidak tergantikannya. Sepertanyaan gue, lo paham nggak pekerjaan bos lo? Dan lo mampu nggak membuat pekerjaan bos lo jadi lebih ringan? Kuncinya itu impact. Ya. Jadi gimana kemudian kita bisa beralih dari cuman sekedar output, ya. Kita butuh output, nggak butuh untuk mengantar kita ke titik di mana kemudian kita bisa punya outcome. Kita butuh outcome nggak untuk dapat impact? Butuh, karena baru dari situ kita akan mendapatkan titik di mana kita bisa memberikan impact. Nah, ini yang menurut gue penting untuk dipahami gitu. Ya, outcome itu kombinasi antara pemahaman yang mau dihasilkan apa, goalnya bagaimana, mindset kita seperti apa. Gitu. Oke. Wow, ini clear banget loh guys. Ini kalau lo cermatin, lo mungkin mundur-mundur deh. Kalau memang mungkin agak skip apa segala macam, ada kalimat-kalimat yang gak dipahamin. Karena ini menyangkut nantinya performa lo, insya Allah dengan ikhtiar yang udah clear ini, itu lo potensi untuk kena PHK sih kecil ya, insya Allah. Lebih kecil. Walaupun selalu mungkin, dan sekarang kita bahas kalau lo kemudian termasuk yang kena PHK, mesti gimana dong? Ya cari kerjaan lagi paling begitu. Iya, tapi kan ada prosesnya. Nah ini yang sering dilupakan. Pada saat orang itu akan di PHK, sebenarnya dia akan ada dialog dulu dengan perusahaan. Oh iya, jelas. Dan ini yang kerap orang kalau udah dengar kabar bapak dipertimbangkan untuk di PHK, udah langsung gelap. Ya udah, keluar. Emang harusnya gimana? Mestinya nomor 1 ya, yang lo mesti pahami adalah ask the right question dulu. Oke, contoh? Pada saat itu lo mengajukan pertanyaan, kenapa ya Pak saya di PHK? Oke. Ya, dengar jawabannya. Jangan kalut dulu, jangan marah dulu. Ya, ini jangan penting. Jangan langsung bikin CV baru. Jangan langsung udah gebrak meja gitu ya. Kemarin aja giliran lo butuh, nggak usah gitu. Ini gue kasih tahu ya, siapapun di dunia ini orang-orang hebat pasti pernah merasakan dipecat satu waktu dalam hidup mereka. Yes. Pasti. Iya. Pernah Der? Oh iya pernah saya. Saya juga pernah. Betul gak? Jadi ini bukan satu gini, lo mungkin berasa ini kayak end of the world gitu ya, selesai hidup lo. Tapi semua orang pernah ngalamin ini, jadi ini gak istimewa-istimewa amat. Pembahasan PHK tuh menurut gue kerap didramatisir, ya, sehingga orang tidak bisa berpikir waras untuk berstrategi, tapi cuman bereaksi. Paham bedanya? Oh iya. Kita cuman di PHK reaksi marah, kecewa, sedih. Padahal PHK oke. Pahami kenapa? Karena jawabannya itu bisa memberikan lo ruang tumbuh. Jawabannya gini, Pak Dery, maaf, organisasi ini salah membuat kalkulasi. Kami tadinya membuat rencana nafas untuk 6 bulan. Keadaan ekonomi memaksa kami untuk punya 12 bulan. Jadi terpaksa kami harus memberhentikan Pak Dery sebagai bentuk efisiensi. Nomor 1, kalau dia ngomong kayak begitu, problemnya ada di perusahaan apa di lo? Problemnya di perusahaan dong. Exactly. Nomor 1, lo udah bisa menghilangkan beban. Gue kenapa ya? Gue nyakitin siapa ya? Gue screw up apa ya? Gue gagal di mana ya? Itu hilang.
Dengan lo nanya dan dapet jawaban itu, paham nggak? Sounds good. Clear nggak? Iya. Ya, jadi lo denger dulu. Jangan kemudian kok gitu sih? Emang lo nggak bikin perencanaan? Ya nggak usah marah. Emang namanya orang bikin. Lo aja emang nggak pernah bikin kesalahan dalam perencanaan. Dan kalau perusahaannya sekeren itu untuk mengatakan bahwa kami bikin kesalahan, terima. Ya, jadi itu pertanyaan. Pada saat lo mendapat jawaban ini bukan karena lo, aman tuh sedikit. Ya, lo udah membebaskan diri lo dari beban gue salah apa ya? Iya benar, setuju. Tapi kalau problemnya nomor 2, iya Pak Dery, karena Bapak tidak berhasil memenuhi target-target yang kami bebankan 3 kali. Jadi Bapak orang yang di PHK karena kegagalan Bapak dalam hal itu. Paham bedanya nggak? Beda dong. Yang ini berarti lo ada, kemarin saya emang dibilang nggak apa-apa gagal, tapi pas kali ketiga saya diberhentikan. Oke, pelajaran. Artinya ya, saya mesti memahami kegagalan itu penyebabnya apa. Apakah karena kurang dukungan, apakah karena saya nggak memberikan komitmen, apakah karena banyak faktor X yang di luar kendali saya. Dan selanjutnya dalam saya berstrategi, saya harus mempunyai kecerdasan untuk tahu dalam menetapkan target gue mesti punya omongan dong. Pada saat ditetapkan target segini, ya udah gue nggak usah kelewat ambisius. Gue nggak boleh cuma ngomong iya aja. Gue harus begini. Iya. Paham ya? Iya. Artinya gue harus lebih tekun berikutnya. Itu kan ruang tumbuh juga buat lo. Lo dapat feedback langsung tentang kinerja lo. Clear ya? Jadi lo nggak ngelihat itu cuma sebagai oke, sip, gitu ya? Itu terjadinya begitu, coach. Ini antara jangan bereaksi dulu. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Iya, jadi menurut gue bahkan dalam PHK ada pembelajaran, dan justru dalam PHK banyak pembelajaran hebat. Oprah Winfrey kalau lo nggak pernah dengar. Tak pernah dipecat. Host papan atas tuh emang pernah dipecat? Dipecat di mana? Lihat aja kehidupan mereka, siapapun itu. Ya, pasti pernah melalui proses di mana mereka dianggap nggak perform atau mereka jadi korban resesi banyak. Ini justru kesempatan lo untuk bisa memikirkan ulang, gue mau ngapain ya dalam hidup ini. Oke, gitu menarik. Ini sama nggak halnya dengan ceritanya Jack Dorsey ya, atau siapa gitu kalau nggak salah, founder Twitter. Dia ngelamar Google atau ngelamar apa, dia nggak keterima berkali-kali. Akhirnya dia nge-tweet. Waktu itu dia nge-tweet, tweet pertamanya itu cerita tentang dia curhat. Gimana dia ditolak. Iya. Bisa jadi. Dan ternyata viral tweetnya dia pertama kalinya dia bangun Twitter, dia bikin platform, dia cerita bahwa ada lagi di LinkedIn, gue pernah dengar pembelajaran seseorang saat dia tahu dia dipecat. Itu keren juga. Wow. Tuh. Lo cari, dan itu lumayan jadi viral di LinkedIn. Artinya apa? Kalau lo bisa menata diri lo tidak reaktif, ya, dan coba mendapatkan pembelajaran, dan bahkan saat lo berbagi pembelajaran itu, yang gue tahu sih orang itu ya, dia dapat tawaran kerja pada hari yang sama dari beberapa perusahaan. Karena gini, ngelihat kedewasaan orang ini dalam menyikapi bagaimana dia dipecat. Dan bagus juga strateginya. Apakah itu masuk dalam demand creation? Bisa jadi itu demand creation, strategi lo banget gitu kan, memunculkan kasih solusi. Ya. Jadi nomor 1 apa tadi? Ask the right question. Jangan kok lo berani-beraninya mecat gue? Itu the wrong question. Asik, betul. Gue dari semua orang yang ada di sini, yang gue tahu yang orang itu tidur aja karena dia sepupunya yang punya, gue lo pecat. Gitu. Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah, Pak, terima kasih untuk kabar ini. Kenapa saya dipertimbangkan untuk dipecat, atau kenapa ya saya dipecat? Paham ya? Oke, beda tuh. Paham ya? Terus nomor 2, term saya dipecat bagaimana, Pak? Karena kabar baiknya kalau lo dipecat, artinya perusahaan yang salah kalkulasi. Lo berhak dapat paket. Oh iya ya. Dan paket itu ditentukan juga dari perilaku lo. Kalau lo ngeselin, lo dapat paket yang paling rendah. Oh gitu, bukannya ditentukan dari berapa kali gajinya? Ya ada juga, tapi kan ada severance, kan? Ada severance, dia tahu lo nya baik, semuanya ini. Jadi kasih yang maksimal. Tapi kalau lo mau bikin susah, lo ngancem mau memperkarakan ini ke pengadilan, ke tenaga kerjaan dan seterusnya, ya udah deh, kita ketemu di pengadilan aja ya. Ya. Susah kan hidup lo ya. ya. Berhadapan sama yang power, udah deh, sama yang power begitu, powerful. Bener ya. Jadi nomor 1, pahami dulu bahwa kalau lo bertanya pertanyaan yang benar, lo akan dapat jawaban yang benar. Nah, ini poinnya. Yes. Mantap. Ya. Mantap. Jangan, next step adalah jangan sungkan untuk menegosiasikan. Maaf Pak, apakah mungkin saya diberi kesempatan? Ya.
Kalau yang misalnya lo dibilang gagal, ngomong aja, bisa nggak saya diberikan kesempatan? Muntur nggak dikasih. Ya kalau lo nggak nanya gimana lo bisa tahu gitu ya? Betul. Memungkinkan nggak saya dipecatnya bulan depan? Memungkinkan nggak paketnya bisa saya dapat lebih awal? Memungkinkan nggak? Paham ya? Dinegosiasikan aja. Tapi dengan respectful, dengan hormat, dengan tidak merendahkan. Ya, diri lo ataupun dia. Nah ini bisa juga nggak coach ketika kita negosiasi kita bilang bahwa mungkin kan ini kan gara-gara cash flow. Karena bisa nggak saya dapat gajinya separuh saja? Itu bisa. Kemudian, iya ini kan bagian dari negosiasi. Atau daripada lo pusing turun jabatan gitu. Kalaupun turun jabatan itu terlalu hina buat lo gitu ya. Ya, boleh nggak saya ambil jadi paruh waktu? Karena saya merasa ada beberapa pekerjaan yang butuh diselesaikan dan saya tahu perusahaan bukan ingin memecat saya tapi karena tidak punya kemampuan untuk membayar saya. Bisa nggak saya dijadikan karyawan lepasan sehingga saya bekerja 2 hari? Itu kan bentuk kayak gini. Seneng nggak sih lo kalau ada orang yang kemudian dia nggak negatif, dia menyikapi itu dan berusaha memunculkan solusi-solusi. Itu sehat sih. Dan ini pernah terjadi dalam orang yang gue kenal. Dia dibayar di satu perusahaan itu 10 juta. Ini katakanlah ya per month. Posisi dia adalah pokoknya orang yang bikin business analysis. Jadi untuk tahu apakah seberapa efisien perusahaan dan segala macam. Orangnya menyenangkan sekali dan kerjanya bagus sekali, tapi perusahaan nggak mampu bayar dia. Akhirnya dia menyepakati ya pada saat ditawari, pada saat diminta untuk pada saat hendak akan di PHK karena perusahaan juga harus efisiensi. Dia bilang, Bapak punya kesanggupan untuk bayar saya berapa? Keren banget punya pegawai begitu, bos. Oh gitu ya. Sampai bingung. Oke, kami butuh sekali sih apa yang kau lakukan. Gini aja deh, kata orangnya. Kita sepakati saya paruh waktu aja ya. Jadi saya berhak menjual waktu lain. Jadi dia kerja 2 hari dalam sepekan. Ya, dan 2 hari itu dia dibayar 5 juta, bukan 10 juta. Jadinya freelancer. Seperti freelancer tapi paruh waktu disebutnya. Ya. Masuknya part time tetap ya? Part time. Karena dia happy banget, bosnya happy ada dia, reportnya sama sekali kualitasnya tetap sama, direkomendasikan ke perusahaan lain. Wow, ke teman bosnya yang nggak ngerti gimana menyajikan report tentang efisiensi, tentang produktivitas. Dia tuh jago bikin infografik dan segala macam. Di perusahaan yang itu dia ditawarin 7,5 juta. Bukan 2 hari kerja ya, sehari kerja karena dia udah lebih jago. Dan dia udah punya orang yang bisa memberikan dia supply data. Tuh guys, lihat feedbacknya tuh kalau lu main sehat-sehat dan secara kooperatif tuh. Gue belum selesai Der. Sampai hari ini dia punya tim perusahaan yang khusus membuatkan analisa dan infografis. Wow. Dia ada tim 3 orang. Dan gue nanya, lu sekarang ini sekitar 5 tahun kemudian ya, lu dibayar berapa ya kira-kira? Adalah gue ngantongin 75-100. Apanya sekali project? Bukan, setiap bulan. Setiap bulan? Masya Allah. Jadi ada beberapa belas perusahaan dia bantu. Wow. Dia memunculkan satu ceruk yang sebelumnya gak pernah ada. Karena kan dulu kan orang, bekerja ya artinya lo bekerja. Walaupun bekerja buat gue, bekerja buat perusahaan ini. Jadi walaupun lo kerjanya mungkin cuman sepekan. Sebulan kan ada 4 pekan, ada 4 minggu nih. Dia cuman kerja sepekan. Ya, 3 minggu lagi, 3 pekan lagi kan dia kudu kelihatan ada di situ. PHK membuat dia jadi lebih clear dan perusahaannya jadi lebih clear melihat nilai dia. Dan dia bisa menjual waktu yang lain. Gokil nggak? 75-100 juta tuh buat dia aja. Kan dia punya tim 2-3 orang. Jadi udah di luar tim tuh ya. Mantep. Ini nyata. Hanya terjadi kalau lo mengajukan pertanyaan yang benar, ya lo nggak reaktif dan lo mau menegosiasikan. Sekarang kita balik polanya. Apa dampaknya ketika si pegawai sangat reaktif dan tidak mengajukan pertanyaan yang buruk? Coba kita lihat belakangnya. Apakah ini langsung di blacklist di berbagai macam perusahaan karena memang orang ini adalah menjadi problematik? Dua-duanya sih. Karena menurut gue yang problematik bukan aja tenaga kerja, perusahaan juga ada yang problematik. Yang mecat orang tuh cuman lewat WhatsApp. Iya, itu kan terlapor di Kementerian Tenaga Kerja kan nantinya. Iya. Karena ada appraisal dan lain-lain. Perusahaan itu jadi buruk ya. Kalau orang ya udah pasti. Orang yang dia membawa masalah keluar karena dia ribut gitu ya. Itu masalah dia bawa. Dan dia lebih memilih untuk bermasalah. Jadi dia panjangin untuk di pengadilan demi mendapatkan apa yang menurut dia berhak dapatkan. So efeknya apa coba? Apa tuh? Kalah.
Nah kan, kalaupun menang baru dapetnya 2 tahun kemudian. Terus selama 2 tahun ya setiap 2 pekan lo harus ke pengadilan. Ribet banget. Terus pikiran lo yang mestinya energi bisa dialokasikan untuk dapetin pekerjaan baru, jadi lo harus habiskan untuk ribut. Pilih yang mana? Ya paham ya? Sia-sia. Jadi dalam keadaan PHK pun banyak pembelajaran yang bisa lo dapatkan. Iya. Cuman masalahnya lo mau ambil kesempatan itu atau enggak gitu kan? Nah ini nih. Sekarang pertanyaannya, ribuan orang yang dari jadi ID, jadi link aja, itu kemana tuh coach kira-kira? Menurut prediksi coach Rene nih, maksudnya apakah memang habitnya dia udah luntang-lantung? Apa memang dengan default setting yang sama? Cabut dari sini ya udah gue pindah kerjaan ya pada umum ya? Atau mungkin dari perusahaan sendiri ngebuatin? Gimana ya kayak gitu tuh? Ya, kalau gue bisa duga sih, nasibnya seharusnya baik karena mereka dari perusahaan bereputasi dan keluarnya bukan karena satu permasalahan yang terkait dengan dengan fraud gitu kan. Ada perusahaan yang ketahuan fraud, lo kerja di mana? Ya perusahaan yang kemarin diperkarakan sama polisi itu. Waduh. Gitu kan, itu kayak nggak kayak gitu kan. Enggak Jadi sih. nomor satu apapun itu opsi-opsinya menurut gue yang lo harus jaga kebersyukuran bahwa lo pernah bekerja dengan perusahaan yang bereputasi, dan perusahaan-perusahaan yang disebut ini kan perusahaan bereputasi. Iya. Jadi ya nomor satu yang lo bisa lakukan ini langkah berikutnya ya, be realistic ya. Jadi lo realistik aja dulu, nafas lo sebagus apa, makanya perencanaan keuangan lo udah seperti apa, dapur lo yang penting ngebul dulu ya, jangan pride dulu ya. Gue sebelumnya di sini di JDID gue vice president, di sini gue cuman mau ya vice president minimal atau senior vice president ya, nggak ada. Kalau posisi itu nggak ada, lo mau nunggu ya kan, makan tuh yang namanya pride, makan yang namanya jabatan. Biasanya gitu soalnya. Ya kan? Oh, di sini tidak ada penamaan vice president, yang ada di sini adalah manager. Wah, nggak bisa, saya vice president. Repot kan? Repot. Padahal gajinya duitnya sama. Ada loh kejadian tuh. Gue pernah ngalamin tuh, orang nolak masuk ke satu posisi karena title. Oh, gila title ya. Duitnya lebih gede yang dia mau masukin ini. Jadi buat dia yang lebih penting adalah title. Karena buat dipampang di bio dan kartu nama. LinkedIn saya nanti akan ngeliatnya gimana? Ngerti gak sih lo? Allah. Inilah kalau udah bicara soal ego ya, PR ya. Gitu. Dan ini yang harus dikelola memang sih. Gitu. Dan kawan-kawan itu selama dia bisa jaga kebersyukuran, realistik. Kan kita waktu itu sempat bahas untuk CV, cari kerja. Ada di link yang di coach kasih solusi juga tuh. Ada. Iya kan? Bisa lihat ke sana. Apa yang bisa dilakukan. Jadikan ini sebagai project lo untuk bisa menemukan direction hidup yang baru. Asik itu. Mantap. Dan kalau pindah ke perusahaan lain pun juga itu angka juga bisa menyesuaikan nggak sih kalau memang ternyata kita dari reputasi perusahaan yang baik? Tergantung. Dan kan sebenarnya gini, gue udah pernah memberikan rekomendasi beberapa waktu yang lalu. Pergi ke Glassdoor, lihat dia dibayar di perusahaan-perusahaan itu bayarnya berapa. Iya. Kan lo sebenarnya nggak perlu kepoin orang, tinggal lihat aja di Glassdoor. Dan kalau lo udah dapat informasi tentang yang lo dapatkan berapa, lo juga masukin dong ke Glassdoor. Jadi transparansi tentang penggajian itu semakin terbuka. Gue sih mendukung itu ya. Ya, karena menurut gue itu fair. Lebih fair. Orang tahu dia dibayar berapa tuh lebih fair. Pilihan perusahaannya coach dari mereka yang keluar dari perusahaan-perusahaan startup ini, apakah harus masuk di startup lagi? Kita buntu loh informasi kayak gitu. Fokusnya adalah pada kepiawaian lo, di mana lo bisa bermanfaat. Bahkan yang lebih penting lagi dari situ, keyakinan akan kebermanfaatan itu sudah dirasakan oleh orang-orang yang pernah bekerja dengan lo. Jadi the next thing yang lo perlu lakukan, hal yang perlu lo lakukan, lihat network lo. Network tuh bukan siapa yang lo kenal ya, tapi siapa yang kenal lo. Wah, keren. Ya. Siapa yang lo kenal? Bukan siapa yang lo kenal. Lo kenal Jokowi. Iya Jokowi dong. kenal lo nggak? Nah itu pertanyaannya. Jadi lo ada di networknya Jokowi, tapi lo bukan network. Jokowi bukan network lo. Nah ini yang menurut gue penting untuk dipahami. Dan lo coba lihat peluang-peluang yang ada itu bukan dengan gue cuma mau di startup saja, bukan. Cari keahlian lo. Cari kontribusi lo selama ini, dan kira-kira membutuhkan kontribusi lo tuh perusahaan yang kayak gimana? Nggak harus startup juga kan? Razi kan pernah bilang ya, esensinya semua yang baru memulai ya startup. Jadi semua perusahaan sebenarnya mengawali dari startup. Warteg aja startup gitu kan. Jadi nggak usah terlalu terbebani oleh julukan itu menurut gua. Mantap. Gitu ya. Mantap. Bocoran dong coach untuk next episode, next week. Kita gini aja.
kita pengen denger sih cerita-cerita kawan-kawan yang kalau misalnya menyimak atau kenal orang yang menyimak episode ini, atau kenal orang-orang yang juga belum menyimak tapi dia melalui PHK dari startup ini. Kami ingin dengar ya. Kalau ada beberapa yang menarik kita bisa bahas di sini. Iya. Jadi kalau lo ada pertanyaan, kita dedikasikan aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait tentang apa yang lo hadapi saat lo harus PHK. Jelasin situasinya, jelasin keadaannya, jelasin apa yang sudah disampaikan tadi. Kalau lo sempat uji cobakan responnya seperti apa, ya. Atau kalau lo kemudian ada teman yang melalui itu kasih tahu, gitu. Boleh tuh kita bisa share di kolom komen, ya, atau mungkin bisa DM. Kalau ini bisa DM juga. Iya, DM ke Kasih Solusi di Instagram misalkan, ya kan? Kalau misalnya lu ribet untuk email, nanti kita data di sini. Misalnya ini ada nih teman gue salah satu korban dari ribuan yang ada di perusahaan-perusahaan startup yang memang pada gulung tikar tuh. Sebenarnya kita mau tahu tuh kenapa sih? Ya, apakah memang kendalanya memang dari si perusahaan tersebut atau jangan-jangan dianya sendiri nih? Dan strategi yang lo ambil apa? Terus bagaimana lo mengkomunikasikan kepada keluarga? Nah, kita akan bahas lebih lanjut karena menurut gue ini pembahasan yang butuh berproses dan butuh konteks cerita. Kalau ini kan cuma dari gue aja. Iya, betul. Dengan cerita-cerita yang gue paham. Tapi kita butuh dengar dari kawan-kawan yang melalui ini. Mantap. Menurut lo gimana? Asiknya? Boleh kita bahas aja di Coach Kasih Solusi. Boleh. Oke, next week. Coach Kasih Solusi.